Beliau adalah salah satu dosen yang terkenal dengan ahli dalam bahasa Kawi. Tepuk tangan dulu dong. Perlu kalian ketahui guys, narasumber kita kali ini bernama Nimade Aritwi Jayanti. Lahir di Tabanan pada tanggal 21 Agustus 1988. Beliau ini merupakan lulusan studi S1 jurusan Sastra Jawa Kuno, Fakultas Sastra, kini bernama Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Pada tahun 2010. Sementara untuk studi S2 beliau, dia selesaikan pada jurusan program ilmu linguistik, yaitu konsentrasi wacana sastra Jawa Kuno. Merupakan pasca sarjana Universitas Udayana pada tahun 2014. Nah, Ibu Nimade Aritwi Jayanti ini biasa dipanggil Miss J. Miss J ini terlahir di pesisir Kelanting dengan hamparan sawah yang luas menghadap lautan lepas Samudra Hindia. Beberapa fokus penelitian Miss J yaitu evolusi waktu dalam naskah Kalu Takwe, Kalu Jage, Kalu Purana. Kemudian manusia dan hakikat kesadarannya dalam tutur Adhyamika atau Jenana Siddhanta Buwana Kosa, Warspati Tatwa, dan juga hidup dan kutukan-kutukan romantis pada kekawin Semaradana dan kekawin Sumana Santaka. Kemudian ada kelepasan esensi aku, penyair, dan semesta dalam berkawin dan masalita. Kemudian ada Dharma Wimala, Dharma Nisala, Dharma Sunya, Dharma Putus. Kemudian ada lagi Cantik Sehat dalam grup Mimpi Tatwa, Indri Yani Sastra. Kemudian Perempuan dan Cita-cita Penaklukan dalam Semara Reka, Tri Stase Sesana, Resi Sambina, Rikale Stri Senggama, dan juga yang terakhir Pemujaan, Kesetiaan dalam Babat Calmarang, Keputusan Caloran, dan juga Puja Durga. Wah, itu tadi ya guys, CV dari Miss J narasumber kita pada hari ini. Jadi selain itu ternyata Ibu Ari ini pun aktif dalam menulis puisi. Selain itu juga ada prosa liris, cerpen, dan juga esai dalam bahasa Bali dan Indonesia. Karya prosa liris berbahasa Balinya berjudul Blanjong yang terbit tahun 2014. Sementara untuk kumpulan esai berbahasa Indonesia Berguru pada Semesta terbit tahun 2019, dan kini ia menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Ukuputran Singaraja. Nah, Bu Ari ini juga tadi dijelaskan kerap kali disapa Miss J. Nah, pastinya kenapa ya Miss J itu bisa dipanggil Miss J padahal sebenarnya beliau itu tidak mengajar bahasa Inggris? Bagaimana Miss? Coba diceritakan. Oke, kalau ini diceritakan pasti panjang ya. Saya sapa dulu bahasa Iwak Lovers. Hai. Oke, terima kasih ya sudah mengundang saya di acara kalian, di acara bahasa Iwak kali ini. Pertanyaan dari Fuji, kenapa ya saya dipanggil Miss J? Nah, ini sebenarnya nama saya tuh Ari Dwi Jayanti, terus J itu adalah nama tengah-tengah. Tapi waktu kecil, karena saya satu-satunya nih ya, anak ayah saya yang perempuan, jadi J itu singkatannya Jeget. Iya. J itu adalah Jeget, ya. Dan kebetulan ketika kemudian saya tes menjadi dosen di Sekolah Ukuputran Singaraja, saat di tes itu dulu wawancara bertanya dengan bahasa Inggris, bisakah kamu mengajar menggunakan bahasa Inggris? Saya jawab bisa. Jadi saya mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris, dan akhirnya orang-orang mengira saya adalah dosen bahasa Inggris. And then gitu ya, karena saya sering nongkrong-nongkrong gitu mungkin ya dengan Zula atau mungkin dengan Mr. Dika atau dengan Miss Yota atau yang lainnya, atau Miss Tia atau yang lainnya, dosen bahasa Inggris kalian ya. Sehingga kemudian para mahasiswa akhirnya memanggil saya dengan nama Miss J gitu. Mungkin asik juga ya, sampai nanti tua pun saya terbilang Miss J gitu ya. Miss J gitu. Jadi Prof Miss J gitu kan, Prof udah Miss J. Oke. Wah, ternyata itu tadi guys, kenapa Miss J ini bisa dipanggil Miss J. Nah, pastinya kita ingin tahu dong, gimana sih awal karir dari Miss J di bidang sastra, dan mengapa bidang sastra itu menjadi hal yang unik bagi Miss? Oke, ini awal karir atau awal saya tertarik sama bahasa Kawi? Awal tertarik ya. Iya. Saya awalnya dulu dengan
dengan bahasa kawi gitu. Ini sama seperti kenapa sih kamu suka atau jatuh cinta sama cowok itu? Tak ada alasan aku mencintainya kan gitu ya. Ya pokoknya jatuh cinta aja gitu ya. Jadi seperti ini, lovers ya. Jadi kenapa saya bisa sangat mencintai bahasa kawi? Karena saya sangat lekat dengan kehidupan itu dari kecil. Jadi ayah saya seorang penegur sastra kawi, beliau juga seorang guru agama, juga seniman alam kalau menurut saya ya, karena dia juga penabuh, juga bisa menari tapi bukan penari yang serius gitu ya. Penabuh bukan juga penabuh yang kece badai gitu, sampai apa gitu ya. Bisa nabuh, bisa menari gitu ya. Bisa menjadi guru juga, terus kemudian bisa gambar ya, pokoknya bisa gitu lah, tapi bukan orang yang meneguhnya serius. Nah, tapi kalau untuk bahasa kawi itu memang karena dari kecil saya selalu akrab dengan yang namanya naskah lontar. Jadi keluarga kami itu mewarisi naskah lontar yang banyak di rumah, dan saya sangat akrab dengan bahasa kawi itu. Sebenarnya bahasa kawi itu bukan bahasa yang penget ya. Nanti kalau emang bahasa kawi itu bahasa mantra gitu, ya bahasa kawi itu hanya dipelajari orang-orang berjanggut gitu ya, rambutnya udah putih. Sorry, saya bukan bermaksud diskriminasi, tapi itu biasanya imajinasinya. Namun bahasa kawi itu sebenarnya ada di sekitar kita. Nama kalian, nama gedung, slogan, terutama nama-nama kita sendiri. Kadang kita nggak sadar ya. Contoh nama saya, kan, Rosil ya. Ari Dwi Jayanti itu sebenarnya kalau Ari itu artinya anak, Dwi itu 2, Jayanti itu menang. Jadi anak saya yang kedua ini adalah perempuan yang selalu menang. Bukan menang yang tidak berantem nih harus menang gitu, enggak ya. Maksudnya untuk mencapai tujuannya dia pasti bisa capai tujuan itu meskipun berdarah-darah. Mantap betul. Oke. Nah, berbicara soal bahasa kawi nih, Miss, kan kita dari mahasiswa pendidikan agama Hindu. Nah, menurut pendapat Miss, penting nggak sih kalau mahasiswa pendidikan agama itu belajar bahasa kawi, Miss? Kalau saya jawab, sebenarnya gini, penting nggak sih belajar bahasa kawi? Ya, di antara 100% itu jawabannya 20% itu penting. 80% itu penting banget ya. Iya, jadi 20% itu ya penting belajar bahasa kawi, tapi 80% itu penting banget belajar bahasa kawi. Karena apa? Sebenarnya gini, bahasa kawi itu bahasa apapun itu ya, entah itu bahasa kawi, entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Spanyol, atau bahasa Korea, Annyeongpa dan segala macam. Iya. Oke. Bahasa itu pada hakikatnya adalah alat komunikasi. Ya, bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi semakin bahasa itu digunakan, itu semakin bagus sebenarnya. Pada masanya, ini mungkin ya kita berbicara tentang periodisasi Jawa kuno atau periodisasi bahasa kawi. Jadi pada masanya di zaman anggaplah kita berbicara pada zaman Kediri dan Majapahit ini. Kalian misalkan kita tahu nih, udah agak gini ya, gimana ya, asik ya. Kalian pernah dengar nggak sih kekawin Semaradahana? Bagaimana Dewa Siwa membakar Dewa Kama, kemudian menjadilah Kama menjiwai laki-laki, Purusa, dan Rakti menjiwai perempuan perdana. Iya, terus kemudian pernah dengar nggak sih kekawin apa lagi ya? Semana Sangkaka. Jadi ini kekawin yang romantis ya, dia nanti karena bunga gitu. Jadi ini hujan ya, ada hujan kayak gini, tapi ini kan hujannya air ya, di luar ya. Tapi waktu itu di kekawinnya hujan itu adalah bunga gitu. Ya. Hujan langsung sih. Manusia mungkin berharap nanti hujan luar ya. Ya, tapi kalau di Semana Sangkaka itu adalah hujan bunga. Jadi sebenarnya si perempuan ini namanya Dewi Dumanti gitu ya. Dia tuh dikutuk, dia akan meninggal atau mangkat itu karena dadanya itu dijatuhi oleh bunga Semanasa. Yang mungkin namanya kalau kita terjemahin sekarang itu adalah bunga berbunga gitu ya. Iya, jadi mungkin berbunga dalam imajinasi kita ya.
Jadi kita balik lagi ngomong dari organisasi yang tadi. Terus dalam lontar, gitu ya, kalau kita berbicara lontar itu adalah media tulis sebenarnya. Sama seperti buku, kalau sekarang itu kan kita nulisnya di buku atau mungkin dari tablet semua gitu ya. Tapi kalau pada masa lalu, pada zaman dulu itu, kita menulisnya di atas daun lontar. Apa isinya? Apapun itu. Sama seperti buku, ada buku tentang pendidikan, ada buku tentang sastra, tari, kayak gitu. Terus kemudian kesehatan juga, kedokteran ya. Terus kemudian kebidanan juga, ada pertanian juga, ada skincare juga, gitu kan, ada body care juga ya. Jadi di lontar itu isinya apa seperti buku di zaman sekarang. Nah, hanya saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Auli atau bahasa Jawa kuno. Kalau sekarang bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi ya sama. Kalau nanti ada penemuan lagi belakangan gitu ya, kalau misalkan 100 atau 300 tahun lagi, mungkin buku yang kita tahu sekarang hard book itu, copy buku yang hard itu akan sama hasilnya seperti lontar, ya. Nah, karena lontar itu hanya media tulis saja. Sehingga sehingga kan kita belajar bahasa Kawi itu, nah biar apa sih penting banget? Karena kita tidak hanya sebenarnya anak pendidikan agama Hindu ya, yang semua ingin melihat esensi kembali ke masa lalu, yang mencoba untuk menarik nafas, yang mencoba menjadikan jargon memanusiakan manusia gitu ya, tapi kalian ya ngomong tagline memanusiakan manusia gitu ya, tapi kadang-kadang manusia lewat kalian kena sapa gitu ya. Cobalah kita. Jadi intinya adalah di rombongan tersebut atau ketika kita belajar bahasa Kawi itu melantangkan bahasa atau agak memperpanjang nafas kita sedikit. Marah boleh 3 menit aja, sedih boleh 3 menit aja, menangis boleh 3 menit aja, sisanya udah selesai sana. Nah, yang saya dengar marah 3 menit aja, sedih 3 menit aja, kecewa 3 menit aja, itu ada dalam kekawin dan basunya namanya, kekawin dan putus namanya, atau karya sastra yang istilahnya itu menguasai diri, yang kembali ke dalam diri. Kalau istilah kerennya sekarang itu mindfulness, healing yang kayak gitu ya. Ini kayak mindful aja, mindful. Kalau mau mindful ya, udah baca karya sastra yang berbahasa Kawi. Kenapa kemudian dibilang mindful gitu kan? Mau kalian baca aja ngerti artinya kan? Jadi apa ini? Apa ini? Kita saya juga kadang-kadang kan cari dulu di selang buat di kamusnya ya. Jadi itulah. Jadi penting banget belajar bahasa Kawi untuk kembali ke dalam diri, mencari hakikat diri. Oke, lagi. Jadi begini ya, saya ini kan seorang pelaku seni aktif juga bisa dibilang, dan saya juga sering menemukan dalam tari Palawati itu terdapat kekawin yang dilontarkan. Nah, menurut Miss J mungkin Miss J tahu nih mengenai arti dari kekawin itu, dan versi yang dilontarkan itu berbeda-beda setiap tari Palawati, misalnya dari segi ajaran berbeda, tentunya memiliki sebuah perbedaan. Menurut yang Miss J ketahui, bagaimana sih tentang hal itu? Kita mulai dulu dari Palawakya. Apa itu Palawakya? Ya, jadi ini kayaknya 2 SKS ya, kalau di kelas saya. Itu 2 SKS ya, 2 SKS habisnya. Kalau hitung-hitungan jadi pemateri Pak CWL nih maksudnya. Ya. Oke, jadi tari Palawakya. Kita lihat dulu dari apa itu Palawakya. Nah, di sini nanti ada golongan kawin. Kekawin itu adalah nanti dibaca dengan namanya guru dalam lagu. Ada rumus cara membacanya dia. Ada guru itu adalah suara yang berat atau panjang. Lagu itu suara yang ringan atau pendek. Nah, Palawakya adalah cara membaca prosa dalam bahasa Kawi. Jadi karya sastra itu ada 2, puisi dan prosa. Nah, ini kayaknya ngajar kesastraan ini sebenarnya.
Kemudian kalau yang puisi bahasa Kawi itu namanya kekawin. Kalau yang prosa bahasa Kawi itu kadang-kadang dalam bentuk pawa ya. Dalam pawa yang terkenal itu Adi Pawa. Ya, nah dengar Adi Pawa? Pernah dengar yang kayak gitu? Atau jangan-jangan UTS kalian yang kayak gitu kemarin ya? Oke, jadi Palawakia itu adalah cara membaca prosa dalam bahasa Kawi. Sementara sloka, pernah dengar sloka? Baca sloka, kan demikian? Nah, kalau sloka itu adalah cara membaca atau menentukan bahasa Sanskerta yang ada dalam prosa yang berbahasa Kawi. Jadi ini nih, prosa itu kan seperti cerpen, karangan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi prosa itu adalah seperti cerpen atau karangan. Jadi prosa di sini pakai bahasa Kawi dia dari paragraf 1 sampai paragraf 3 gitu misalkan. Tiba-tiba menjempil nih di paragraf 4 ada 4 baris yang ngomongin tentang apa namanya? 4 baris yang ngomongin tentang menggunakan bahasa Sanskerta. Itulah kemudian yang dibaca dengan menggunakan langgam sloka. Langgam sloka itu yang mungkin Trisabia bait keempat. Nggak Trisabia bait keempat? Nah, coba Trisabia bait keempat lu. Ini Trisabia bait keempat lu. Dari awal juga. Jadi dulu ya kalau misalkan ini obrolan kita, jadi dulu salah satu cara untuk kita tahu sebenarnya kita beneran hafal atau apa nggak sih untuk menjiwai nggak sih dengan cara membacanya. Sila keempat, sila ketiga, kita mikir kan? Nah sama juga. Nah di Trisabia bait keempat itu barisnya sama, ketukannya sama, bacanya sama itu sebagai kalau orang pernah bilang ada yang suka mau di sini atau cepat sakebu mana guru kayak gitu. Nah kalau itu kan sudah macet piring namanya. Sementara kalau dalam baca sloka kita yang bisa dibentukkan itu contohnya seperti ini. Jadi kalau ada misalkan kita menemukan bahasa Sanskerta di dalam prosa bahasa Kawi itu, kita bacanya seperti Trisabia bait ke apa? Keempat. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau tadi dikatakan kalau bahasa Kawi itu dalam membuka Kawi itu ada 2 huruf nafas ya, ada pendek dan panjang. Kalau Miss J kira-kira nafasnya di berapa mana nih? Kalau di sini nafasnya berapa aja? Soalnya di sini mungkin tahu nggak sih tentang seni muka kawin yang sering dilakukan di sini pertunjukan? Oke, jadi begini, biasanya seni pertunjukan ini kita bagi dulu lah seni pertunjukannya. Tadi juga agak ini ya kurang bisa jawab nih. Bukan kurang sih ya, agak ngelantur dikit ngomongin prosa dan puisi itu jadi ya ini ya. Jadi tadi Palawakia itu adalah kita mendengar dan kemudian kita Palawakia kan gitu. Palawakia sendiri kan kita sudah ketahui tadi membaca prosa dalam bahasa Kawi kan demikian. Kalau sekarang versi masing-masing daerah itu berbeda, itu sebenarnya tergantung dari apresiasi dari setiap seniman itu, cara mereka merespon karya. Jadi misalkan kalau Adi Parwa yang dibawakan, di Adi Parwa itu ada banyak cerita lagi. Salah satunya ada Bagawan Dumnya. Bagawan Dumnya itu cerita tentang seorang guru dengan 3 orang muridnya yang diuji kesetiaannya. Kemudian ada namanya Samudra Mantana. Jadi pengadukan Kesirangau. Kenapa sih nanti ada Kesirangau terus kemudian Gunung Mandaragiri dan seterusnya ada Asura yang memperebutkan kita Mamerta biar hidupnya abadi seperti itu.
ada juga sang Garuda, itu bagian-bagian dari dari Adi Maluka itu sendiri. Nah sekarang setiap seniman, setiap pelaku seni dia memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Ya, saya merespon sebuah karya sastra itu pasti dengan cara yang berbeda. Eri juga demikian, Sinta juga demikian, Uji juga demikian, Oki dan Jody juga pasti demikian. Meresponnya dengan cara yang berbeda. Itu tergantung dari tabungan pengetahuan yang kita miliki. Jadi saya sangat percaya bahwa tubuh kita sendiri itu adalah unik. Tubuh kita sendiri itu punya olahnya masing-masing. Ya, di mana kita harus memulai mutar pertama, di mana kita harus memulai mengakhiri putaran itu. Jadi mungkin dalam dunia dunia pertunjukan atau seni olah tubuh ya. Jadi ada seni olah tubuh, olah rasa, olah kata gitu kan ya. Kalau saya nggak olah tubuh, olah kata, olah rasa, olah makanan aja ya. Gitu ya. Jadi kita awal dulu dengan seni olah tubuh sendiri. Misalkan tubuh kita ini kan terbagi atas, bawah, kanan, kiri, tengah. Ini semua kalau dalam lontar itu, saya tidak salah, dalam Aji Maya Sandi, juga dalam Kidung Prangkempel, Aji Prangkempel itu terutama di Aji Maya Sandi yang saya tahu dan di Cinana Siganta namanya, itu di setiap tubuh kita ini memiliki aksara dia. Di kepala kita, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dan seterusnya dia ada juga. Jadi misalkan ada leng gitu ya. Leng itu pasti dia tinggi. Itu ulu itu di kepala itu pasti neng sampai nggak mungkin ada orang yang bilang neng nggak mungkin itu suara nunduk gitu pasti ya. Kalau dia nunduk dia rendah gitu ya, itu aksaranya suku, itu di kaki. Bukan berarti atas dan bawah itu mana yang lebih suci, mana yang tidak, karena mereka adalah satu kesatuan. Kayak gitu. Kalau seperti Misja mungkin akan memulai gerakan itu dari kaki. Ya, mungkin bilas atau apa namanya ya dalam dunia olah tubuh, karena Misja itu nadanya pasti rendah. Misja tidak bisa menggapai nada tinggi. Ya, tipe-tipe tubuh kayak Misja ini nggak bisa menggapai nada tinggi, serius karena bentukannya tubuh kita tuh akustik sebenarnya. Kalau orang bilang akustik, mungkin bagi saya dan beberapa teman gitu ya, akustik bagi saya itu lah tubuh ini sendiri, karena kan tubuh kita ini rongga sebenarnya, makanya ada suara yang keluar ini rongga gitu. Jadi tubuh kita sendiri adalah akustik. Jadi akustik yang keluar dari mulutnya, dari bibirnya Misja atau dari suara Misja itu pasti rendah dia, tidak bisa tinggi kayak gitu, karena sudah otomatis dia kalau orang yang tipe tubuhnya seperti dia pasti dia rendah kayak gitu. Jadi intinya begini, di setiap tempat itu punya respon yang berbeda. Ya responnya tergantung dari pemahamannya, dari mana letak dari seorang seniman itu, dan kalau kita berbicara makam saya nanti saya tidak tahu sejauh mana makamnya demikian, karena bagi saya ketika mereka membawa wakil atau saya membawa wakil mengeluarkan atau membaca, melakukan membaca prosa Jawa kuno atau bahasa Kawi, itu saya sudah memberikan jiwa saya pada setiap kata itu. Kayak gitu. Ketika kemudian suara saya keluarkan, otomatis saya memberikan jiwa atau rasa di sana. Saat jiwa dan rasa saya sudah digerakkan, maka tubuh saya pasti akan bergerak. Kayak gitu. Ada satu yang mungkin penting di sana, yaitu adalah pengendalian terhadap tubuh, jiwa, dan rasa. Itu yang penting. Emosi yang berlebihan setelah kita mengalami itu. Kalau terlambat mungkin mohon maaf tapi ini ya. Jadi biar tidak ada istilah misalkan ketika kita mengeluarkan sebuah gerak, mengeluarkan suara seperti itu tidak berlebihan secara emosional. Jadi hanya kita yang bisa mengendalikan suara kita, rasa kita, dan
gerakannya kita. Sehingga itu mungkin menurut saya dari kacamata orang luar ya, bukan pelaku seniman langsung, itu sebabnya di masing-masing daerah itu memiliki keunikannya tersendiri. Cara mereka menarikan tari pahlawan kayak gitu. Oke, sudah cukup jelas sekali ya penjelasan dari Miss J pada kesempatan kali ini. Oke, sudah terasa sudah rampung, sudah kita dalam podcast di. Oh, ini udah kan aja segitu aja. Sedikit buka. Iya. Tapi ada tunggu dulu. Sebelum kita akhiri dari closing kita ini, gimana kalau kita meminta Miss J untuk memberikan quotes atau kutipan untuk kita dan juga bahasa Dewa Clovers yang ada di rumah sebagai penyemangat dalam belajar bahasa Kawi dan juga bahasa Kawi dalam seni pertunjukan. Silakan Miss. Oke, ini semacam closing statement ya. Padahal saya tidak pernah membuat closing statement ya. Closing semua acara gitu ya. Jadi begini, oke, saya memilih quotes yang mana untuk kalian ya. Saya ulang lagi apa yang saya sudah katakan tadi, bahwa aku adalah tubuhku, aku adalah rasaku sendiri. Dan aku adalah jiwaku sendiri. Aku adalah pikiranku sendiri. Jadi hanya aku yang menguasai tubuh, jiwa, dan perasaanku. Jadi intinya adalah hanya kita yang memiliki kesadaran terhadap diri sendiri, bisa memanusiakan diri sendiri, dan juga bisa memanusiakan manusia lainnya. Dan yang terakhir yaitu lupakan saat berbuat baik ya, karena pertolongan akan datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Jadi ingat kalau punya utang ya, lupakan kalau berbuat baik ya, nanti pamrih itu ya. Jadi intinya adalah lupakan saat kita berbuat baik, tapi ingat kalau kita membuat kesalahan, jangan lupa minta maaf, bilang permisi, dan minta tolong, dan juga terima kasih. Ini kayak iklan nih. Ya, itu tadi biar balik lagi ke serius. Jadi adalah hanya kita yang mampu menguasai dan mengendalikan diri kita sendiri. Maka mari kita saling mengendalikan diri sendiri untuk kebahagiaan bersama. Makan dulu dong. Baik, kami ucapkan terima kasih nih pada Miss J karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita dengan judul Bahasa Ilah.